Yos Nakama, selamat datang di channel Anime Happy PNB. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Untuk di video kali ini kami akan memberikan informasi-informasi mengenai dunia One Piece. Siapa saja petarung terkuat yang masih hidup di dunia One Piece? Ayo kita bahas. Doflamingo. Memang Doflamingo sudah kalah, tapi melihat bagaimana susah payahnya Luffy harus berjuang, terasa sekali kalau tidak sembarang orang bisa menaklukkan pria yang satu ini. Dengan penguasaan haki serta awakening dari Ito-Itonomi, Doflamingo bisa dengan mudah mempecundangi kebanyakan musuhnya. Saya rasa hanya petarung level Komandan Yonko ke atas yang mampu menghajar pria ini. Meski begitu, di New World ternyata banyak yang lebih kuat dari Doflamingo. Bahkan jumlah anak buah Luffy juga sekarang terasa lebih kuat dari Doflamingo. Lalu yang berikutnya ada Trafalgar di Waterloo. Setelah mengalahkan Big Mom dengan bantuan Eustace Captain Kidd, saya rasa Law harus masuk dalam daftar orang-orang terkuat di dunia One Piece. OP-OP Nomi terutama terasa sebagai salah satu buah paramecia paling kuat saat ini. Law masih terasa lebih cocok jadi karakter tipe support karena dia tampaknya akan sulit jika harus satu lawan satu dengan musuh seperti Big Mom atau Kaido. Meski begitu, potensi dia sekarang luar biasa setelah dia menunjukkan awakeningnya. Lalu di urutan berikutnya ada Eustace Captain Kidd. Sama seperti Law, Kidd sepertinya harus masuk ke daftar orang-orang terkuat ini setelah mereka bekerja sama mengalahkan Big Mom. Kidd menunjukkan betapa dahsyatnya Jiki-Jiki no Mi saat melawan Big Mom. Dan di urutan berikutnya ada Jinbe. Jinbe itu petarung kuat. Tampaknya karena kekuatannya ini pula Oda memutuskan mengulur waktu Jinbe bergabung. Saat Jinbe akhirnya bergabung dengan kru Mugiwara, anak buah Luffy yang lain udah meningkat kemampuannya dan musuh mereka juga memang berbahaya. Jadinya keberadaan Jinbe di topi jerami pun terasa oke. Ancaman sejati Jinbe tentunya dalam pertarungan laut. Kapal perang besar pun bisa Jinbe hancurkan seorang diri tanpa masalah. Lalu di urutan berikutnya adalah Sanji. Sanji memperoleh peningkatan kekuatan luar biasa di One Piece. Tubuh dia sekarang jadi menyerupai saudara-saudaranya. Ini tentunya luar biasa, mengingat tanpa tubuh keras Kerma pun Sanji sudah kuat dan sulit dikalahkan. Dengan Sanji bisa menghajar Queen, Sanji menunjukkan dia sekarang ada di level kekuatan komandan divisi Yonko. Bahkan kalau rematch pun dia mungkin bisa saja mengalahkan Doflamingo sekarang. Lalu di urutan berikutnya ada kakak Luffy yakni Sabo. Sabo sudah terasa kuat tanpa buah iblis. Dengan buah iblis ia semakin mengerikan saja. Kita sudah melihat bagaimana ia dapat mengalahkan wakil Laksmana seperti Bastille serta mempecundangi Jesus Burgess yang levelnya komandan Yonko. Kalau kita lihat kondisi Iso setelah leveli, di mana Iso di beberapa bagian, pertarungan Sabo lawan Iso dan Ryoko Gyo pun tampaknya tidak berakhir dengan mudah bagi Angkatan Laut. Level kekuatan Sabo ini memang terasa setidaknya ada di kisaran Komandan Yonko. Lalu di urutan berikutnya ada Katakuri. Katakuri adalah salah satu dari sedikit karakter yang mampu menggunakan 3 jenis haki. Ken Bunsoku no hakinya terutama sudah level master, sementara Busosoku hakinya saat di Whole Cake sempat mengungguli Luffy. Dia juga punya awakening membuat pria ini semakin berbahaya. Di antara para komandan divisi Yonko, Katakuri mungkin bisa diadu dengan King. Lalu di urutan berikutnya ada Yamato. Kekuatan Yamato ini juga pun terasa sangat luar biasa. Dia sangat tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Salah satu momen yang menunjukkan kekuatan Yamato adalah dia mampu bertarung 1 lawan 1 melawan Kaido dan bertahan cukup lama. Itu cukup menakjubkan setelah sebelumnya kita melihat Kaido dikeroyok oleh beberapa musuh sekaligus. Level kekuatan Yamato jadi terasa berada di tingkatan komandan divisi Yonko.
Lalu di urutan berikutnya ada King. Kekuatan King sempat bikin penasaran. Ketika kemudian dia bertarung, kita melihat kalau ya, dia memang karakter One Piece yang terkuat kedua di kelompok Kaido. Tubuhnya sangat sulit untuk dilukai. Dia punya jurus api yang berbahaya. Dan dalam wujud Pteranodonnya, dia punya serangan yang mantap dan merepotkan. Katakuri dan King bisa jadi berada di level yang sama. Lalu di urutan berikutnya ada Marco. Marco adalah salah satu karakter yang bisa menerima apa saja serangan Kizaru dan terus bertarung tanpa masalah. Penyebabnya adalah mythical zoannya yang bisa memulihkan dirinya sendiri. Tampaknya musuh yang tidak memiliki batu laut atau buah iblis yang menghilangkan kekuatannya akan kerepotan melawan Marco, terutama karena luka-lukanya pun bisa pulih dengan cepat lewat kekuatan Phoenix miliknya. Di Onigashima, Marco juga sempat beradu kekuatan dengan King dan Queen sekaligus. Situasi itu membuat saya merasa kalau saja Marco melawan King atau Queen 1 lawan 1, dia mungkin bisa saja menang. Lalu di urutan berikutnya ada Roronoa Zoro. Saat ini level kekuatan Zoro terasa sudah di level komandan divisi Yonko. Ini ditegaskan setelah dia mengalahkan King dalam duel. Teknik pedang Zoro kini bisa dilapisi Hosoku Haki, memastikan tidak ada yang tidak bisa ia tebas. Lalu di urutan berikutnya ada Iso, sang Admiral Fujitora. Semua admiral berada di papan atas One Piece. Iso alias Fujitora pun demikian, terutama karena dia memiliki kekuatan yang menakutkan, yang bisa saja menarik meteor atau menjatuhkan puing kotal ke musuh-musuhnya. Berhubung buah iblisnya bukan logi ya, Iso memang terasa masih bisa dikalahkan lebih mudah dari para admiral yang lebih senior. Meski begitu, sejauh ini Iso terasa berbahaya dalam pertarungan, terutama karena selain buah iblisnya, Iso juga punya teknik pedang yang oke. Lalu orang terkuat yang masih hidup di dunia One Piece selanjutnya adalah Kizaru. Saya sih sebenarnya merasa kalau 3 Laksmana dari era 2 tahun lalu itu kekuatannya hampir seimbang. Jika Kizaru yang melawan Kuzan atau Sakazuki, hasil yang tercipta bisa sama. Pertarungan berhari-hari dengan kemenangan tipis bagi salah satunya. Dengan kekuatan cahaya yang terasa overpower serta pengalaman bertarung yang panjang, Kizaru masih terasa sebagai ancaman yang cepat atau lambat harus diatasi oleh Luffy. Dan di urutan berikutnya ada Kuzan. Seperti yang saya sebutkan di bagian Kizaru, 3 Laksmana era 2 tahun yang lalu kekuatannya terasa seimbang. Kuzan ada di daftar ini hanya karena dia kalah dari Sakazuki, sehingga Sakazuki posisinya otomatis harus lebih tinggi dari dia. Namun melihat bagaimana Doflamingo memutuskan untuk meninggalkan Smoker saat Kuzan muncul, Kuzan tetap terasa sebagai ancaman yang serius. Lalu di posisi berikutnya, orang terkuat yang masih hidup di dunia One Piece yakni Sakazuki. Sakazuki atau Akainu ini seakan membuktikan dirinya memang karakter One Piece yang terkuat di angkatan laut saat ini dengan sukses mengalahkan Kuzan dalam duel. Mengingat Sakazuki bisa mengalahkan Kuzan dan dia dapat menghadapi serangan komandan Yonko seperti Marco serta Vista di Marineford, serta terus bertahan meski kena hantaman Whitebird. Pria yang satu ini bisa jadi lawan yang berat suatu hari nanti. Lalu untuk urutan berikutnya ada Big Mom. Sempat ada masa di mana satu-satunya yang bisa membuat Big Mom kepayahan tampaknya hanya rasa laparnya sendiri. Ia dapat mengatasi petarung seperti Queen dan Luffy tanpa masalah di tambang penjara Udon. Lalu tak peduli sebrutal apa serangan yang ia derita, ia selalu bisa bangkit lagi. Meski Law dan Kid bisa bekerja sama untuk mengalahkan Big Mom, Big Mom tetap terasa luar biasa kekuatannya, dan mengingat Big Mom adalah seorang Yonko yang pasti kekuatannya di luar nalar manusia. Itulah daftar orang-orang terkuat di dunia One Piece part yang pertama. Untuk part yang berikutnya bisa disaksikan di video kami yang berikutnya. Apabila ada kritik dan saran,
Tolong tulis di kolom komentar ya.